Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ningsih Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya bersama dengan beliau Pak Tumarti, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trogo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tum? Alhamdulillah, semangat sehat. Begini Pak, saya mengganggu waktunya karena saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai Pak Tumarti terkait dengan pengalaman Pak Tum selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, begitu Pak. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Pak Tum pernah menghadapi sebuah permasalahan, ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral, Pak? Permasalahan yang kita hadapi untuk mengidentifikasi permasalahan yang termasuk dilema etika ataupun dilema moral, ya tentu saja saya ataupun kita itu perlu berpikir panjang, ya, manakala misalkan suatu masalah tersebut dalam kondisi benar, kemudian bertentangan dengan pengambilan keputusan kita, maka permasalahan tersebut ya dapat dikatakan itu termasuk dilema etika. Kemudian juga mungkin ada permasalahan, mungkin ada yang satu benar, kemudian ada permasalahan di sisi salah, maka kalau ada muncul ataupun timbul permasalahan yang seperti ini, maka kita dalam mengambil keputusan itu adalah kita harus memberikan rujukan moral yang selama ini kita laksanakan bersama, yaitu dengan kalau timbul dua permasalahan yang antara benar dan tidak, itu adalah cara mengambil keputusan adalah dengan rujukan moral ini. Jadi ketika ada kasus benar dengan benar tapi bertentangan, itu menggunakan dilema etika. Tapi ketika satu benar dan satu salah, berarti menggunakan rujukan moral. Kemudian selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama kedua-duanya itu mengandung nilai kebajikan? Kalau ada ataupun timbul permasalahan seperti itu, ya tentu saja langkah yang saya ambil atau yang perlu kita ambil, yaitu kita itu mengidentifikasi terlebih dahulu, kita konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait, kita mencari data-data yang valid, kemudian kita cari permasalahannya apa, kemudian akar permasalahannya apa. Setelah kita punya data-data ataupun bukti-bukti yang komplit, valid, nah baru kita mencari solusi, mencari jalan keluar untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang tentu saja karena saya itu bekerja tidak sendiri, kita perlu bantuan sama ataupun kolaborasi dengan teman-teman sejawat, misalkan minta bantuan dengan guru kelas ataupun komite, mana mungkin diperlukan. Tapi yang jelas kalau permasalahan di lingkungan sekolah, sedapat mungkin kita selesaikan bersama dengan lingkup sekolah terlebih dahulu, seperti itu. Ya, jadi dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mencari pihak-pihak mana yang terlibat, begitu ya Pak. Jadi kemudian mencari data atau fakta ya, untuk mencari akar permasalahan. Nah setelah itu untuk mencari solusinya kita berkolaborasi dengan pihak lain atau ya teman-teman, diskusi ya, musyawarah seperti itu ya Pak, supaya didapatkan solusi yang terbaik yang bisa diterima semua pihak, begitu ya Pak. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Tumarti lakukan ketika menghadapi permasalahan itu?
prosedur yang biasa saya lakukan kalau timbul permasalahan ya kita memanggil dari eh, bapak ataupun ibu yang kena masalah tersebut, kita ajak duduk bersama, berdiskusi, kemudian kita mintai keterangan ataupun kita cari data permasalahannya apa, akar permasalahannya apa, kemudian baru kita mencari setelah kita tahu masalahnya, akar permasalahannya, ya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, setelah punya data-data, punya bukti yang valid, kemudian kita baru mencari solusi ataupun untuk menentukan, untuk mengambil keputusan yang baik, yang untuk meminimalisir ya istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga keputusan yang akan kita putuskan itu tidak merugikan dari pihak yang terkait. Dari pihak yang terkait itu semuanya bisa legowo, bisa menerima dengan lapang dada, sehingga tidak timbul perselisihan lagi. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif yang tadi saya sampaikan, yang tentu saja itu memanggil dari pihak-pihak yang terkena masalah, kemudian kita bermusyawarah, berkolaborasi dengan teman-teman untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengambil keputusan yang ataupun dapat dikatakan dengan kata yang lain bahwa kita itu mengutamakan kekeluargaan untuk mencapai mufakat bersama, untuk menghasilkan keputusan bersama yang bisa diterima bersama. Jadi intinya musyawarah begitu ya Pak ya, untuk menghasilkan solusi terbaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau menjadi hambatan atau tantangan dalam Bapak itu mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang menyangkut kasus dilema etika? Yang namanya saja masalah ya Bu. Ya. Itu kalau tantangan-tantangan itu yang jelas itu adalah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Tantangannya itu mendapatkan solusi yang terbaik itu bagaimana, kemudian untuk mendapatkan keputusan yang terbaik itu bagaimana, tantangannya itu cuma itu. Jadi tantangan cuma itu ya. Dalam situasi yang seperti itu, tantangan itu ya karena tantangannya mencari solusi yang terbaik, kemudian untuk mendapatkan solusi yang terbaik, yang tentu saja ya kita ya harus melibatkan rekan-rekan, mencari pendapat rekan, ini baiknya bagaimana agar kedua belah pihak itu sepakat, bisa menerima secara lapang dada, bisa menyelesaikan masalah, bisa diterima keduanya, sehingga tidak istilahnya merugikan di salah satu pihak, seperti itu. Jadi intinya tantangannya itu bagaimana kita mencari solusi terbaik, dan di sini diperlukan adanya musyawarah begitu ya Pak, untuk mencari berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru atau pihak lain agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus? Ketika misalnya ada kasus diberi jadwal, atau Bapak mungkin langsung menyelesaikannya ketika ada kasus seperti itu, bagaimana Pak? Kalau misalnya ada untuk menyelesaikan itu, apakah ada prosedur untuk menyelesaikannya itu Pak? Kalau jadwal tertentu, jadwal terperinci, ya saya tidak memiliki Bu. Permasalahannya seperti ini. Karena yang namanya masalah itu harus segera diselesaikan. Jadi
kalau kita menunggu jadwal mungkin permasalahannya itu tidak segera terselesaikan. Jadi istilahnya malah dalam bahasa Jawa itu melantur, nanti bisa menambah permasalahan-permasalahan. Nah, seefisien menurut pendapat saya, ketika ada permasalahan itu ya langsung kita tangani, kita selesaikan. Yang bermasalah kita panggil atau kita duduk bersama untuk dibawa ke forum, misalnya apa ya, interview katakanlah seperti itu, ataupun dengan musyawarah dengan teman agar segera mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan atau yang dihadapi oleh istilahnya ya tenaga-tenaga guru yang membantu saya di SD 2 ini. Jadi tidak terjawab. Jadi manakala ada permasalahan langsung kita selesaikan agar tidak tertunda-tunda. Seperti itu. Betul sekali. Jadi tidak ada jadwal karena memang masalah itu tidak bisa diprediksi ya, Pak ini datangnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu penyelesaian kasus-kasus seperti itu yang tentu saja ada Bu. Nah, karena yang namanya bekerja kan saya itu bekerja tidak sendiri. Nah, jadi tidak lepas dari dorongan teman-teman kita. Nah, jadi yang pertama itu adalah yang mendorong atau yang cepat menyelesaikan adalah ya musyawarah kita bersama. Jadi intinya yang mendorong yang itu adalah rekan-rekan, yang membantu menyelesaikan masalah itu rekan dengan istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Jadi penting sekali adanya kolaborasi dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru ya Pak untuk mencari sebuah solusi terbaik. Jadi keputusan saya itu bukan merupakan keputusan pribadi. Jadi keputusan musyawarah mufakat sehingga bisa diterima oleh siapa saja. Betul sekali Pak. Kemudian ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang tadi telah kita perbincangkan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik ya dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dan menyelesaikan sebuah masalah Pak? Dari hal-hal yang pernah kita alami dalam penyelesaian masalah itu pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya bahwa segala sesuatu permasalahan itu dalam menyelesaikan, dalam mengambil keputusan itu adalah tidak lepas dari musyawarah, kolaborasi, bantuan dari teman-teman. Intinya segala sesuatu itu seharusnya diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat agar semuanya bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita semua. Jadi intinya kolaborasi, musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik itu Pak. Ya. Terima kasih sekali Pak Kumadi atas waktunya. Ya, di sini saya mendapatkan banyak ilmu, terutama terkait dengan pengambilan keputusan. Supaya nanti kita bisa juga sama-sama belajar ya, agar menjadi lebih bijaksana lagi ketika mengambil sebuah keputusan. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Tuwarti sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlogo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ning Asih Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya bersama dengan beliau Pak Pujianto. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garunglor, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Puji? Sehat? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat. Bagaimana keadaan Puni? Alhamdulillah sehat juga Pak.
Pak Puji, ini saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Puji karena di sini saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai Pak Puji. Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Pak Puji sebagai kepala sekolah, begitu Bapak. Begini Pak, selama Pak Puji menjabat sebagai kepala sekolah ya tentunya pernah menghadapi suatu kasus atau permasalahan. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu? Apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Neng. Tentu Bu Neng, karena kita bekerja di sebuah lingkungan sebuah pendidikan, kita banyak terlibat dengan banyak orang, ada teman guru, kemudian murid. Tentu kita sudah pernah mengalami sebuah permasalahan, dan permasalahan tersebut kita biasanya identifikasi, kita lihat dari berbagai sudut pandang. Apabila kasus tersebut melanggar sebuah hukum, maka sudah barang tentu kasus tersebut benar lawan salah. Tapi jika sebuah permasalahan tersebut itu benar lawan benar, maka tentu itu sebuah dilema etika seperti itu. Oh ya, jadi menurut Bapak itu kasus yang dihadapi atau permasalahan dihadapi itu ada yang bernilai benar dengan benar, ada juga yang benar ya atau melanggar gitu ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama keduanya itu memiliki nilai kebajikan atau sebuah dilema etika gitu Pak? Baik. Selama ini tentu ketika mengalami sebuah permasalahan yang kita harus melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang kuning, kemudian setelah kita identifikasi, kita timbang-timbang secara matang mana yang kita ambil sebuah keputusan yang menguntungkan semua banyak pihak. Kemudian jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan salah satu pihak. Oh ya, jadi ketika menghadapi kasus dilema etika, pertama kali Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian menimbang-nimbang, kemudian sebelum memutuskan juga akan dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan dari semua pihak, gitu ya Pak. Oh, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi kasus seperti itu? Oke. Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama menentukan penyebab permasalahannya dulu, kita identifikasi masalahnya apa. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian yang ketiga menanyakan kepada beberapa orang yang terdekat. Kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian yang kelima kita biasanya menentukan beberapa solusi alternatif. Keputusan apa yang akan nanti kita ambil. Kemudian yang terakhir, dari alternatif itu kita menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan kita mengambil solusi yang mana. Yang penting seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai keputusan tersebut itu merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Jadi ada banyak langkah ya Pak ya, tentunya tadi mencari akar penyebabnya, kemudian juga tadi menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya begitu ya Pak. Kemudian juga bermusyawarah atau diskusi dengan warga sekolah sebelum Bapak memutuskan seperti itu ya. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Biasanya saya pertama melakukan analisis kasus. Dari analisis kasus tersebut, setelah kita analisa, kemudian kita menentukan solusi dan menyesuaikan dengan peraturan ataupun norma yang berlaku di lingkungan pendidikan tentunya. Kemudian serta mengedepankan kepentingan umum, dalam arti jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan banyak orang. Jadi keputusan tersebut harus bermanfaat untuk banyak pihak seperti itu. Jadi Bapak melakukan analisis, kemudian menentukan solusi seperti itu ya Pak. Kemudian solusinya itu juga harus bermanfaat begitu ya Pak ya.
Selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan ketika Bapak itu akan mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita melakukan pengambilan keputusan, tentu kita mengalami beberapa tantangan kuning. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita biasanya tantangan yang terbesar itu kita harus menentukan keputusan yang terbaik. Karena dalam dilema etika itu kan kita lawan benar gitu kuning. Jadi keputusan yang mana yang terbaik itu yang tantangan terberat seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus menimbang yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Iya. Jadi tantangannya itu mempertimbangkan gitu, menimbang-nimbang supaya keputusannya itu yang terbaik, yang menguntungkan banyak pihak itu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, ketika memutuskan sebuah permasalahan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu Pak? Kemudian kalau memiliki jadwal itu kemudian prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Baik. Berkaitan dengan jadwal ataupun tata cara, biasanya ketika masalah itu sebuah masalah yang ringan, kita biasanya langsung ambil keputusan. Tapi ketika itu sebuah permasalahan yang berat, biasanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus menentukan penyebab permasalahannya itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat di situ, kemudian mencari informasi dengan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian kita harus berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dan baru memutuskan dari solusi alternatif tersebut. Ya, jadi tergantung permasalahannya ya Pak. Ketika permasalahannya ringan maka langsung diputuskan gitu ya. Tetapi ketika permasalahannya berat tentu Bapak mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur tadi ya Pak ya. Kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau yang mempermudah selama ini, kita tentunya harus mengajak semua warga sekolah, stakeholder yang ada, kemudian wali murid, melibatkan banyak orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Dari situ kita nanti akan menemukan alternatif solusi apa yang terbaik untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi melibatkan banyak orang di situ, warga sekolah, stakeholder yang terlibat. Jadi semua warga sekolah, baik itu guru, kemudian komite, wali murid, semua terlibat ya Pak. Kemudian pertanyaan saya ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik ya dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pelajaran yang bisa saya ambil dari permasalahan yang selama ini saya hadapi, saya menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kita dengan mengalami banyak masalah, kita menentukan solusinya kan otomatis kita akan menjadi lebih bijak. Nah, dari situ kemudian kita akan menjadi orang yang ketika memutuskan itu memiliki banyak pertimbangan, tidak langsung tapi banyak pertimbangan solusi apa yang terbaik yang harus kita putuskan seperti itu. Iya, jadi ketika memutuskan penuh pertimbangan kita menjadi lebih bijak seperti itu ya Pak. Oh iya, baik Pak Puji, terima kasih atas waktunya ya sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman ya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Pujianto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.